Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari juz amma, dan kita masuk pada surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau disebut dengan surah Al-Alaq. Kita sudah menjelaskan tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari lahirnya sampai bagaimana beliau capai kenabian dan kerasulan. Surah Iqra ini menjadi perselisihan para ulama. Apakah surah Iqra ini adalah surat atau ayat 5 ayat pertama ini, apakah dia awal surat yang turun kepada Rasul, ataukah di sana ada surat lain yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan bahwa awal yang turun kepada Rasul itu adalah ya ayyuhal muddatsir. Sementara hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis pertama dalam Sahih Bukhari ketika membahas bagaimana wahyu turun, hadis Aisyah justru mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan lebih jauh lagi, ada yang mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun adalah Qul ta'alau ma harrama rabbukum alaikum ila akhiril ayat. Para ulama berusaha menjama di antara riwayat-riwayat ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan tentang wahyu yang turun kepada Rasul secara mutlak, artinya menunjukkan kenabian beliau. Tetapi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa awal yang pertama turun adalah ayyuhal mudaththir, maksudnya adalah fir risalah, dalam kerasulan. Makanya ada istilah nubbi'a bil alaq wa ursila bil mudaththir, diangkat menjadi nabi dengan turunnya suratul alaq, dan diangkat menjadi rasul dengan turunnya surah al-mudaththir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isyarat kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Tentu maksudnya oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan kitab, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Saya akan sebutkan 3 kisah. Pertama, kisah seorang raja Yaman, namanya Saif ibn Dhiyazin. Saif ibn Dhiyazin ini adalah yang terakhir dari raja-raja Himyar Yaman. Kita ingat kisah Ashabul Ukhdud, di sana ada Raja Dzunwas. Lah yang terakhir dari kerajaan Himyar itu, karena setelah itu datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak ada kerajaan lagi di Yaman. Lah raja yang terakhir itu namanya Saif ibn Dhiyazin.
Lah Saif ibn Diyazin ini punya bapak, walaupun banyak khurafat ceritanya ya, memang cerita-cerita Arab gitu ya, itu menikah dengan seorang wanita namanya Qamariyah. Qamariyah ini diyakini dalam kisah-kisah atau cerita-cerita Arab itu jelmaan daripada jin, menikah dengan ayahnya Saif atau namanya Ibn Yazin ini. Lahirlah Saif ibn Yazin. Sekali lagi ini cerita jangan dipercaya, ini kan kisah Arab gitu ya, kisah Arab yang memang populer di sana gitu ya. Jadi ibunya Saif ini kemudian diculik oleh Abrahatul Asram, ma'ruf Abraha yang menyerang Ka'bah dan dihancurkan burung ababil itu. Sehingga kemudian ketika itu Qamariyah sedang hamil yang melahirkan Saif ibn Diyazin ini. Jadi Saif ini setelah lahir hidup bersama anak-anaknya Abraha. Tetapi ibundanya tidak menceritakan siapa ayahnya. Sampai ketika Saif ini sudah besar, kemudian sering berselisih dengan anak-anak Abraha, di antaranya Masruq ibn Abraha dan yang lainnya. Barulah kemudian ibunya menceritakan, anak siapa kamu gitu. Oh, kamu itu anak orang Arab yang kekuasaannya diambil alih oleh Abraha. Dari situlah mulai dia dendam dan tidak suka dengan orang-orang Habasyah, Saif ibn Diyazin ini. Tapi tidak bisa apa-apa karena memang kekuatan Abraha luar biasa di Yaman. Akhirnya kemudian dia pun berpikir untuk mengembalikan orang-orang Ethiopia ini dari Yaman ke Ethiopia, ke Habasyah sana. Dengan cara apa? Dengan cara minta bantuan kepada orang-orang Persia. Maka berangkatlah Saif ibn Diyazin ini ke Persia dengan bantuan Raja Arab yang ada di Irak namanya Nu'man ibn Munzir. Kemudian berhasil. Akhirnya kemudian orang-orang Persia datang membawa pasukan, kemudian Saif ibn Diyazin menggerakkan orang-orang Arab, kemudian melakukan pemberontakan kepada putra Abraha, karena Abraha kan sudah meninggal. Kemudian kekuasaannya jatuh kepada anaknya namanya Masruq ibn Abraha. Peranglah tentara Saif yang ditopang oleh Persia kemudian melawan Masruq putra Abraha dan berhasil membunuh, kemudian mengusir orang-orang Akhbas, orang-orang Ethiopia dari negeri Arab kembali ke Ethiopia. Lah setelah kemudian Saif ini berkuasa kembali ke tangan Himyar Yaman dari cengkraman orang-orang Habasyah, lah disinilah kemudian pertemuan antara Saif ibn Diyazin dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kan seorang pedagang, dan kita tahu bahwa orang-orang Mekah itu kalau dagang ke dua negara, kalau tidak Yaman ke Syam gitu ya, berdasarkan ayat rihlatas sita'i was saif. Jadi mereka itu memiliki dua musim, musim dingin dan musim panas, ke Yaman atau ke Syam. Nah ketika rombongan Abdul Muttalib ini ke Yaman, disitulah perjumpaan antara Raja Yaman Son'a, Himyar ini, dengan Abdul Muttalib. Jadi Saif ibn Diyazin ini karena dia juga orang cerdas gitu ya, dan suka meramal gitu ya, sehingga kemudian dia mengatakan kepada Abdul Muttalib bahwa sebenarnya dia sudah tahu bahwa turunan Abdul Muttalib ini akan menjadi seorang raja, penguasa, bahkan penguasa dunia. Sehingga kemudian bertemulah dua tokoh besar ini, Raja Yaman dengan Abdul Muttalib. Kemudian Saif menceritakan bahwa akan lahir seseorang yang sangat besar dan akan menguasai Arab. Maksudnya Nabi SAW, dan itu dari keturunan Abdul Muttalib. Sehingga dia meminta kepada Abdul Muttalib untuk merawatnya. Kemudian menceritakan, apakah engkau punya cucu gitu ya. Maka Abdul Muttalib bercerita,
bahwa ada dia punya anak namanya Abdullah, kemudian menikah dengan seorang wanita yang terhormat namanya Aminah, dan sekarang punya anak namanya Muhammad, gitu ya. Ketika itu usianya 2 tahun, ayahnya sudah meninggal. Kemudian disebutkan ciri-cirinya. Nah, dari situ Saib sangat yakin bahwa yang dimaksud ramalan dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdul Muttalib. Dari situ dia mengatakan, jagalah anak itu jangan sampai berjumpa dengan orang Yahudi. Sebab kalau dijumpai orang-orang Yahudi maka akan dibunuhnya. Dari sini bahwa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diprediksikan oleh raja Arab, gitu ya, oleh raja Yaman namanya Saif ibn Yazid ini. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua yang masyhur yang sering antum dengar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 12 tahun, kemudian berangkat bersama Abu Talib pamannya menuju Syam untuk berniaga. Tapi kemudian di tengah jalan dicegat oleh seorang Buhairah, seorang padri, seorang pendeta besar Nasrani yang ada di Syam, menyetop kafilahnya Abu Talib. Kemudian setelah dia melihat tanda-tanda dari Rasulullah SAW yang ketika itu usianya 12 tahun, kemudian banyak bertanya kepada Abu Talib dan ciri-cirinya persis bahwa dia adalah seorang nabi, maka Buhairah rahib meminta agar Abu Talib tidak melanjutkan perjalanannya dan suruh kembali ke Mekah. Lagi-lagi mengkhawatirkan orang-orang Yahudi akan membunuh Nabi. Sebab kalau seandainya orang Syam, orang-orang Yahudi Syam tahu dia seorang nabi, pasti akan dibunuhnya. Ini kisah yang kedua. Lah kisah yang ketiga inilah dalam asbab kisah tentang turunnya suratul Alaq di sini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril di Gua Hira. Kemudian Nabi SAW pulang, dan selama kurun waktu beberapa bulan setelahnya rupanya Jibril tidak turun, sehingga Nabi SAW menerka-nerka jangan-jangan yang mendatangi dia adalah jin, jangan-jangan mendatangi dia setan, kan itu, karena hanya 1 kali saja turunnya, dan itu rentang waktu sampai 6 bulan dari diutusnya beliau jadi nabi sampai jadi rasul, sehingga rasul itu gelisah setiap hari. Akhirnya dia coba kemudian kembali ke Gua Hira. Rupanya disitulah pertemuan perdana Rasul dengan Jibril dalam bentuk asli. Disitulah Rasul ketakutan karena melihat Jibril dalam bentuk asli memiliki 600 sayap. Kemudian Rasul pulang, kemudian mengatakan kepada Khadijah, zammiluna zammiluni dathiruni dathiruni, selimuti aku selimuti aku. Kemudian Khadijah pun berusaha menangkan Rasul dan membawa kepada kerabatnya yang juga tokoh Nasrani namanya Waraqah ibn Naufal, gitu ya. Kemudian diceritakan kisah pertemuan dan perjumpaan dia dengan makhluk yang bersayap besar, maksudnya Jibril. Kemudian Waraqah mengatakan bahwa suamimu akan menjadi seorang nabi, ya, dan dia akan diusir oleh kaumnya, sampai Rasul mengatakan, tidak mungkinlah aku diusir, aku ini orang yang dihargai, dihormati, disebut Shadiqul Amin, masa kaumku akan mengusir diriku, gitu. Tapi Waraqah mengatakan, tidak ada orang yang membawa seperti yang kau bawa Muhammad kecuali pasti akan disakiti, kecuali akan dibunuh, kecuali akan diuji, gitu ya. Kalau seandainya pengusiran itu terjadi dan aku masih hidup, tentu aku akan menghalangi pengusiran itu. Tapi Allah takdirkan 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal dunia, gitu ya. Tapi sempat beriman kepada Nabi SAW dalam kenabian, gitu ya. Dalam kenabian artinya beriman dalam pembenaran, karena belum diangkat jadi nabi. Tapi makanya di sini perbedaan antara Waraqah dengan Abu Bakar, karena ada khilaf di antara ulama siapa yang pertama kali beriman kepada Rasul dari orang dewasa. Ada yang mengatakan Waraqah ibn Naufal, ada yang mengatakan Abu Bakar. Maka ulama kemudian tengah-tengah, gitulah. Maksudnya Waraqah itu beriman kepada Nabi itu hanya sekedar tasdik pembenaran. Kenapa? Karena Rasul belum diangkat jadi Nabi, belum memerintahkan sesuatu. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beriman kepada Rasul setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan dia mengikuti. Ya, kalau Nabi itu hanya perlu membenarkan saja, tapi kalau Rasul diikuti masalahnya, kan gitu ya. Jadi Abu Bakar itu membenarkan dan juga mengikuti.
Taib, kembali kepada suratul Alaq. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Alaq ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagian para ulama mengatakan bahwa asbab nuzul daripada suratul Alaq ini adalah peristiwa Abu Jahal. Jadi suatu ketika Abu Jahal ini sesumbar di hadapan para pemuda Quraisy yang sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Kemudian mengatakan, kalau seandainya aku lihat Muhammad itu sujud di hadapan Ka'bah, maka aku akan tunjang lehernya. Ketika baru saja dia sesumbar seperti itu, Rasul datang, betul-betul datang, kemudian sholat menghadap Ka'bah. Lah ketika sujud itulah maka Abu Jahal datang, sebagaimana sesumbar dia kan ditagih oleh para pemuda Quraisy itu. Mana sesumbar Muhai Abu Jahal? Tadi kau mengatakan kalau Muhammad sujud kau akan tunjang lehernya. Muhammad sudah sujud tuh. Akhirnya Abu Jahal pun mendekati Nabi SAW. Ketika kakinya hendak menunjang Rasul, tiba-tiba terpental dia. Terpental sangat jauh sekali. Kemudian dia ketakutan, akhirnya menjauh dari Nabi SAW. Sementara para pemuda itu tertawa, ada apa dengan Abu Jahal? Kemudian Abu Jahal mengatakan, wallahi inni ra'aitu khandaqan min nari wa haulan wa ajnihatan, katanya. Demi Allah, aku melihat antara diriku dan si Muhammad itu ada parit api, ada rasa takut yang luar biasa, dan ada sayap yang menghantam diriku. Sehingga Nabi SAW berkata dalam hatinya, laudana minni lakhtatafannahul malaikatu udwan udwa. Kalau seandainya Abu Jahal tetap nekat mendekati diriku, tentu seluruh anggota badannya akan dipatahkan sedikit demi sedikit oleh para malaikat. Dari sinilah turun surah Al-Alaq ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah faliyat unadiyah sanad uzzabaniyah kalla la tuti wasjud waqtarib. Turun ayat ini kepada Abu Jahal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika melaksanakan salat? Karena Abu Jahal mendekat Rasul, hendak menunjang leher Rasul gitu kan. Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang melarang seorang hamba yang sedang salat itu? Bagaimana kalau seandainya yang sedang salat itu maksudnya Rasul berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia melarang, jika dia maksudnya Abu Jahal yang melarang itu di atas kedustaan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka berilah dia memanggil golongannya, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kemudian Allah mengatakan, kalla la tuti wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, jangan kamu patuhi kemauan dia, tetaplah kau sujud dan mendekat kepada Allah. Artinya biarkan mereka, kau tetap sholat saja, gitu maksudnya. Nah, ini ada juga yang mengatakan bahwa asbab nuzul suratul Alaq ini peristiwa Abu Jahal yang hendak menunjang Rasul ketika sholat. Nah, ini tentang asbab nuzul suratul Alaq. Taib, kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Kalimat ini diucapkan oleh Jibril ketika Jibril alaihi salam masuk pertama kali ke Gua Hira. Jadi Jibril itu kan masuk ke Gua Hira dalam bentuk manusia tentunya ya, belum dalam bentuk aslinya. Dan Rasul tahu
bahwa akan datang seseorang yang masuk ke dalam gua. Dari mana Rasul tahu? Dari mimpi. Aisyah radhiyallahu anha ketika menggambarkan Rasul akan mendapatkan wahyu apa? Sebelumnya didahului dengan mimpi selama 6 bulan. Jadi malamnya mimpi, besoknya menjadi kenyataan. Malamnya mimpi, besoknya menjadi kenyataan. Kal-falaqis subh dalam riwayat itu. Termasuk juga dimimpikan dia akan datangi orang, sehingga Rasul tidak kaget gitu ya. Lah Jibril ini datang kepada Rasul dalam bentuk manusia yang bersih, kemudian tiba-tiba menjumpai Rasul, kemudian memeluk Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba membisikkan di telinganya, Iqra. Yang dipahami Nabi SAW, Iqra itu baca. Tentu yang namanya baca harus ada catatan, harus ada tulisan. Sementara Nabi SAW itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya Rasul mengatakan, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Karena yang dipahami Rasul seperti itu gitu ya. Ketika Jibril mengatakan bacalah, sementara Rasul tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya Rasul mengulang-ulang kalimat ma'ana biqari, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca, saya tidak bisa baca. Ya. Kemudian dalam pelukan yang kedua dieratkan lagi gitu ya. Kata Jibril, Iqra, baca. Kata Rasul, ma'ana biqari. Sampai ketiga kali pelukannya erat sekali sampai Rasul tidak bisa bernafas dan keringat bercucuran dari dahinya. Kemudian Jibril mengatakan, Iqra. Rasul ketakutan di situ. Tetap Rasul mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ya. Dari sini ada pelajaran ikhwatu fiddin, bahwa dalam manhaj tarbiyah, ketika seseorang mentarbiyah, menjadi guru, menjadi pengajar, pendidik gitu ya, maka ilmu itu tidak bisa diraih dengan tarfi, artinya dengan main-main gitu ya, sehingga antara pendidik yang dididik itu tidak punya rasa takut ya. Kalau bisa seorang guru itu ditakuti muridnya gitu loh, supaya masuk ilmunya. Nah, kalau umpamanya muridnya tidak takut sama gurunya, main-main mana mau dapat ilmu kan itu. Jadi guru itu harus ditakuti, sebagaimana Jibril ketika mengajarkan Rasul ketakutan tuh. Ya. Baru kemudian Jibril mentalkin surah Al-Alaq 5 ayat pertama di sini. Iqra, baca wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Jadi kalimat Iqra pertama didengar oleh Nabi SAW di Gua Hira. Maka mulailah Jibril mentalkin, kemudian Rasul menghafalnya. Karena Rasul tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Dari sini menunjukkan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu bisabab, diraih dengan sebab-sebab gitu. Ada ilmu itu wahbun bila sabab. Memang dia pemberian dari Allah tanpa sebab, seperti Rasulullah ya kan, memang diberi oleh Allah ilmu kemudian diletakkan di dadanya. Nah, kalau kita ini kan bisabab, dengan sebab gitu ya, dan sebab meraih ilmu itu dengan 4 perkara. Pertama dengan pendengaran, yang kedua dengan penglihatan, yang ketiga dengan hati, dan yang keempat dengan qalam, dengan catatan. Sebagaimana Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata, gitu kan, la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kalian yang tadinya kalian tidak tahu apapun dalam ilmu pengetahuan ini, kemudian Allah jadikan kalian bisa mendengar, kalian bisa melihat, dan kalian bisa berpikir dengan hati. Dari sini menunjukkan dari ayat ini ada 3 alat kan, mendengar, melihat, berpikir dengan hati. Makanya ilmu itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin gitu ya. Ilmu yakin ini karena mendengar. Karena mendengar akhirnya yakin. Maka disebut ilmu yakin. Kemudian ainul yakin karena melihat. Ya. Kalau sudah mendengar, melihat, baru hakul yakin masuk ke dalam hati. Gitu ya. Tetapi alat yang paling penting dalam ilmu itu, artinya yang paling menyumbang seseorang itu mendapatkan ilmu adalah dengan qalam, dengan catatan. Ya. Dan catatan itulah yang menjadikan orang membaca. Kalau antum membaca nggak ada catatan, apa yang mau dibaca?
Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala nanti mengatakan dalam Iqra yang kedua, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, al insana ma lam ya'lam. Ya. Taib, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Apa yang dimaksud Iqra di sini? Suruh baca. Padahal nggak ada catatannya. Di sini ada lafad muqaddar kata ulama. Ada lafad yang disembunyikan. Artinya Iqra ma yuha ilaika. Bacalah wahai Muhammad apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, itu artinya seperti itu. Bacakan wahai Muhammad apa yang akan diwahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepadamu? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata-kata bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu. Kalimat bismi di sini ada ba di sini kan, sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini juga bismi rabbikal ladzi khalaq. Ba dalam bismillah artinya baul musahabah. Jadi bacalah wahai Muhammad apa yang akan diwahyukan kepadamu dengan tidak lupa menyertakan ba dalam menyebut nama Allah. Gitu maksudnya. Maksudnya ba di sini musahabah, harus disertakan nama Allah dalam setiap perbuatan. Karena apapun perbuatan antum, kalau Allah sertakan dalam perbuatan antum pasti diberkahi. Makanya disebut baul barakah namanya. Nah, bismillah itu disebut baul barakah. Siapa yang membacanya pasti berkah. Siapa yang membacanya pasti berkah. Karena ketika antum membaca bismillah, seolah-olah antum libatkan Allah dalam setiap perbuatan. Jadi kalau antum bekerja menyebut basmalah, berarti antum libatkan Allah dalam pekerjaan antum. Antum seorang nelayan, gitu ya. Berarti ketika antum nelayan, berarti menyertakan Allah dalam perbuatan antum ketika mencari ikan. Antum bekerja di jalan, antum seorang tukang bangunan, antum perusahaan, antum di pasar. Ya, berarti ketika Allah antum sertakan, insya Allah ada berkah di situ. Yang kedua, kata para ulama, bukan hanya ba ini maknanya barokah, tetapi juga di sini ada isti'anah. Ada meminta pertolongan. Berarti faedahnya di sini ada dua ketika antum membaca basmalah dalam setiap perbuatan. Pertama, dapat berkah dalam setiap perbuatan kita. Yang kedua, dapat pertolongan Allah karena menyertakan Allah dalam setiap perbuatan kita. Dan ini penting. Ya. Dalam setiap pekerjaan, ikhwan, tidak lepas daripada risiko kan. Mana ada pekerjaan gak ada risiko? Contoh bapaknya Gojek lah yang sekarang ma'ruf, Gokar, Gojek, GoFood itu kan yang sekarang banyak itu kan. Itu risiko banyak. Makanya sering saya katakan di zaman Nabi di jalan itu tidak ada orang tabrakan. Hampir tidak pernah orang mati di jalan di zaman Nabi. Nggak ada. Karena nggak ada cerita unta nabrak keledai gitu ya. Atau keledai nabrak kuda gitu. Di zaman Nabi kan itu kendaraannya. Nggak ada main klakson-klakson itu dah. Unta ngelakson gitu kan. Ya, di zaman sekarang aja kan banyak orang mati itu. Di jalan itu bentar-bentar mati, bentar-bentar mati. Ya. Ya karena yang tabrakan bukan kuda betul gitu ya, mobil kuda yang tabrakannya. Artinya bahwa mesti di zaman sekarang ini risiko kematian itu ada saja di jalan itu. Makanya ketika risiko itu ada, berarti kita perlu menyertakan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Dengan cara apa? Dengan cara baca basmalah. Karena dalam basmalah itu terdapat isti'anah. Kita meminta pertolongan. Ya kan, jangan sampai celaka di jalan gitu maksudnya ya, jangan sampai bangkrut gitu, jangan sampai macam-macam lah ya. Kalau Allah sudah ikut sertakan, insya Allah gitu ya, kita harus yakin ya. Yang kedua, yang namanya usaha itu terkadang besar, terkadang kecil ikhwan, apalagi swasta, apalagi pedagang gitu ya. Nah, kan pedagang ini kan orang gajian saja kadang-kadang telat gajiannya, kadang-kadang tidak, kadang-kadang segitu saja, makanya demo di perusahaan pengen naik gitu kan. Artinya yang namanya penghasilan itu apapun mesti naik turun. Tetapi bagi seorang mukmin itu bukan naik turunnya, tapi qanaah dengan pemberian Allah.
Kan gitu ya. Seorang muslim itu bukan masalah berapa dapatnya yang Allah kasih pada hari itu, tetapi yang penting qanaahnya. Makanya Ali radhiyallahu an ketika ditanya soal makna takwa, beliau mengatakan apa? Al khaufu minat tanzil. Al khaufu billah, takut kepada Allah. Al amalu bitanzil, beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian al qanaa'atu bil qalil, qanaah dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Sebab kalau kita qanaah, menerima apapun takdir yang Allah berikan walaupun sedikit, hari itu kita dapat gitu ya. Yang penting kan berkahnya. Karena berkah ini begini, kawan. Sedikit bisa jadi besar kalau harta itu berkah, tetapi besar jadi sedikit kalau tidak berkah gitu ya. Terkadang dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak masuk logika. Orang ini penghasilannya biasa-biasa saja. Mungkin tidak sebagaimana orang-orang yang usahanya besar, hasilnya besar. Tapi lihat anak-anaknya. Anak-anaknya sukses gitu ya. Anak-anaknya bisa disekolahkan. Yang lebih hebat lagi, anak-anaknya nurut-nurut sama orang tua. Soleh-soleha gitu kan. Itu kan berkah tuh. Ya. Daripada kemudian uangnya banyak, anaknya kesandung narkoba, masuk penjara, bertengkar, bermasalah, bunuh orang gitu ya. Kena narkoba, mabuk-mabukan. Jadi itu yang dipentingkan dalam kehidupan kita ini, dua, al-isti'anatu wal barakah gitu ya. Dengan cara apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu faedah daripada bismi rabbik. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara satu perbuatan dia khalaq, menciptakan? Bukankah Allah juga mengatur? Allah juga memberi rizki, Allah juga macam-macam, ya kan? Perbuatan Allah itu kan banyak, bukan menciptakan saja. Menghidupkan, mematikan, itu perbuatan Allah. Tapi kenapa kemudian yang dipilih kalimat khalaq, menciptakan? Karena menciptakan itu, keyakinan Allah menciptakan itu keyakinan semua makhluk, mau mukmin mau kafir. Hatta orang-orang Arab jahiliyah apabila ditanya siapa yang menciptakan, pasti mereka akan mengatakan Allah. Walaupun mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal gitu ya. Makanya Allah mengatakan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ar la yaquluna Allah. Kalau kau tanya mereka orang-orang jahiliyah penyembah berhala itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Artinya bahwa Allah pilih kalimat khalaq, menciptakan, karena semua orang yakin bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, mau mukmin mau kafir. Semua manusia mengakui Allah itu pencipta. Yang tidak mengakui itu uluhiyah. Kalau rububiyah itu kan mengakui, ya, semua orang mengakui kalau rububiyah ya, tetapi tidak menjadikan orang masuk Islam rububiyah itu. Walaupun orang kafir meyakini Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mengatur, bukan berarti dia muslim, tidak, sampai dia masuk kepada uluhiyah. Ya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena kalau rububiyah dengan rububiyah kan beda. Kalau rububiyah itu kan bicara tentang perbuatan Allah. Kita yakin Allah mencipta, itu perbuatan Allah. Kita yakin Allah menghidupkan, itu perbuatan Allah. Kita yakin Allah menghancurkan, itu perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah yang kita yakini disebut rububiyah namanya. Tapi uluhiyah itu perbuatan kita kepada Allah. Salat itu uluhiyah. Kepada siapa Anda salat? Kepada Allah gitu ya. Puasa, untuk siapa Anda puasa? Untuk Allah. Haji, untuk siapa? Untuk Allah. Itu disebut uluhiyah namanya. Uluhiyah ini kembali kepada perbuatan kita, bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu loh perbedaan rububiyah dan uluhiyah itu. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru setelah itu khalaqal insan. Insan ini dikhususkan daripada khalaq. Kenapa? Ya, menunjukkan kemuliaan manusia. Kan sebelumnya Allah mengatakan secara umum kan, bacalah wahai Muhammad apa yang akan diwahyukan kepadamu dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ini termasuk manusia. Tetapi Allah kecualikan lagi khalaqal insan, dikeluarkan insan yang menciptakan manusia. Padahal manusia juga masuk pada khalaq di sini. Kenapa dikeluarkan? Ini sama ketika kita membahas surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu
waruh. Gitu. Ruh ini artinya Jibril. Lah Jibril kan bagian daripada malaikat. Kenapa kemudian disendirikan? Harusnya kan tanazzal malaikah titik sampai di sini. Gitu ya. Enggak perlu ruh lagi. Karena Jibril itu bagian daripada malaikat. Kenapa Allah keluarkan Jibril dari malaikat? Menunjukkan bahwa malaikat ini punya keistimewaan dari semua malaikat karena dia pemimpinnya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala keluarkan kalimat insan dari kalimat khalaq, menunjukkan bahwa manusia itu punya keistimewaan dibandingkan makhluk Allah yang lainnya, gitu. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Ada yang mengatakan sebaik bentuk di sini maksudnya walaupun manusia itu punya dua kaki tetapi bisa tegak, seimbang dan bisa berjalan. Makhluk mana yang seperti manusia? Yang nampak loh ya. Maksudnya seperti binatang. Ada nggak binatang yang berdiri seperti manusia tegak lurus? Nggak ada. Coba sebutkan binatangnya. Nggak ada. Binatang itu ada yang berjalan dengan perutnya, cacing, ular gitu ya. Ada yang berjalan dengan 4 kakinya gitu ya. Nah, walaupun adalah yang mirip-mirip manusia apa tuh, beruk atau apa gitu. Ya, monyet gitu ya. Tapi kan tidak tegak juga monyet itu. Mana ada tegak monyet jalan kayak manusia? Nggak ada. Atau kanguru tegak sebentar nanti ke bawah lagi kan itu ya? Nggak ada ceritanya. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam surah Ar-Rahman ya, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, 'allamahul khalaqal insan 'allamahul bayan kan itu. Kalimat al-bayan, apa sih makna bayan itu? Arti bayan itu arti keterangan. Maksudnya 'allamahul bayan. Allah mengajarkan al-bayan. Bayan itu maksudnya manusia itu bisa mengungkapkan isi hatinya lewat kata-kata. Itu disebut al-bayan. Coba binatang, nggak bisa dia. Ya burung ya cacut-cacut tinggal gitu aja lah, nggak paham kan itu ya. Tapi manusia bisa mengungkapkan isi hatinya dalam bentuk al-bayan, keterangan, gitu ya. Makanya kenapa manusia itu dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lainnya, karena dia bisa mengungkapkan perasaannya. Beda dengan makhluk yang lainnya. Dari sini Allah keluarkan khalaqal insan. Kenapa insan dikeluarkan dari khalaq, umumnya penciptaan Allah, menunjukkan bahwa walaupun insan bagian daripada penciptaan Allah, ketika Allah keluarkan, Allah khususkan, menunjukkan manusia itu memiliki keistimewaan di semua makhluk Allah yang Allah ciptakan. Bahkan malaikat sekalipun. Buktinya apa? Malaikat sujud kepada Adam, menunjukkan Adam jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Allamal insan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan allamal insan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. Kalimat al-insan kita poinkan di sini, kalimat insan. Di dalam Al-Qur'an kalimat insan ini banyak sekali, tetapi biasanya kalau disebut kalimat al-insan itu biasanya tidak bagus maknanya. Seperti umpamanya wal asri innal insana lafi khusrin, ya kan? Kemudian juga Allah mengatakan kalla innal insana layatgha. Nah, itu kan konotasinya negatif semua tuh. Sesungguhnya manusia di atas kerugian. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kanal insan zaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil, gitu ya. Jadi kalau disebut kalimat insan itu konotasinya tidak bagus dalam Quran itu. Ya. Lah ketika Allah mengatakan di sini iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan, makanya kalimat insan ini apakah semua manusia masuk al-insan dalam penafsiran surah Al-Alaq ini, ataukah di sini khusus maksudnya tidak semua manusia? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa al-insan di sini artinya Adam alaihi salam. Jadi Allah menciptakan al-insan itu maksudnya menciptakan Adam. Ya, khalaqal insan maksudnya menciptakan Adam. Ada juga yang mengatakan al-insan di sini bukan Adam tapi semua turunannya, dan Adam tidak termasuk. Kenapa? Karena setelahnya ada kalimat min alaq. Tahu alaq? Alaq itu darah yang sudah
menempel di dinding rahim, itu disebut darah. Adam bukan diciptakan dari darah. Adam kan bukan dari mani, kemudian dari mani segumpal darah, dari darah segumpal daging. Enggak. Adam itu diciptakan dari tanah. Dia tidak termasuk di sini. Ya. Karena Adam itu kan yang menciptakan Allah langsung dengan kedua tangannya dengan mengutus malakul maut, mengambil berbagai macam jenis tanah di bumi, kemudian diangkat ke langit, dibentuk sama Allah dengan sebaik-baik bentuk. Makanya kenapa Allah mengatakan, Rasul mengatakan, khalaqa Adam ala suratihi. Adam itu dibentuk sesuai dengan bentuk yang sangat indah oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk ketika Allah membentuk wajah Adam itu dibentuk sedemikian rupa. Makanya kenapa kita dilarang tidak boleh mencela wajah, memukul wajah. Nahan Nabi SAW an takbihil wajhi. Rasul melarang tidak boleh memburuk-burukan wajah orang, tidak boleh menghina wajah orang. Nah, cuman masalahnya di masyarakat itu pula sasarannya kan. Sasaran suami mukul istri pasti wajah. Karena ada cerita paha, itu lagi bercanda. Kalau lagi serius tampar pertama kali wajahnya gitu kan. Orang menghina nunjuk-nunjuk, nggak ada nunjuk kaki itu, pasti nunjuk wajah. Ya. Makanya kita tidak boleh menghina wajah orang, kita tidak boleh memukul wajah orang. Kenapa? Karena Allah menciptakan Adam itu ala suratihi, di atas bentuk yang seperti kita lihat hari ini manusia. Ketika kita kemudian menghina wajah orang, berarti sama dengan menghina zat yang menciptakan wajah itu, Allah. Nggak boleh kita menghina orang, mengatakan si pulang pesek, si pulang mancung, si pulang ini, nggak boleh. Itu sudah takdir Allah berikan kepada manusia, semua ada hikmahnya. Jangan dicela gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Perhatikan. Lah ketika Allah menciptakan manusia itu, bukankah tidak langsung alaq? Ingat hadis tentang penciptaan manusia. Pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari air yang memancar. Air mani yang memancar. Pertemuan dua air mani laki-laki dan perempuan, kemudian 40 hari menjadi segumpal sperma. 40 hari kedua segumpal darah. 40 hari ketiga segumpal daging kan ya. Kemudian setelah 40 hari diutus malaikat. Berarti alaq ini proses yang kedua, 40 hari kedua. Alaq itu kan. Kenapa Allah tidak menyebutkan dari nutfah dulu? Pamannya Allah mengatakan begini, khalaqal insan min nutfah. Kenapa jadi min alaq di sini? Kok diloncat fase pertamanya? Harusnya kan dari sperma dulu baru darah. Allah langsung loncat saja di sini. Nah, harusnya khalaqal insan min nutfah. Ini min alaq pula gitu. Kata para ulama, kenapa di sini Allah menyebutkan alaq dan tidak memulai dari nutfah? Karena biasanya kalau segumpal sperma itu umumnya belum kuat rahimnya. Belum kuat rahimnya, belum dikatakan bisa mudah keguguran gitu ya. Belum jadi gitu bahasa kitanya. Tapi kalau sudah jadi segumpal daging yang mengeras kemudian menempel di rahim, umumnya jadi manusia itu umumnya. Makanya Allah menggunakan kalimat alaq di sini, tidak nutfah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa sampai alaq saja? Kenapa Allah tidak menyebutkan nutfah, segumpal mani, alaq, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, kemudian diutus? Kenapa cuma alaq saja disebutkan? Kenapa tidak sempurna gitu ya Allah menyebutkan? Karena ayat ini adalah ayat yang pertama yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi SAW, wahyu dari Allah. Artinya dalam permulaan orang belajar kan tidak mungkin dikasih tinggi-tinggi ilmunya kan. Antum ngajari anak TK mamanya kan, langsung antum buka fikih muyasar gitu kan. Paham kan itu kan? Makanya ambil terendah dulu. Ya. Dari sini menunjukkan ilmu itu bitadarruj. Ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya kayak antum ini nggak paham bahasa Arab. Saya bawa kitab, ana suruh antum fotokopi kitab bahasa Arab. Kemudian saya suruh baca, antum baca. Sampai kiamat pun antum tidak bunyi. Karena tidak bisa kan itu. Belajar bahasa Arab dulu gitu ya. Baru kemudian itu pun kitab yang dipilih kitab yang paling rendah dulu. Masa langsung kitab-kitab yang besar, apa enggak pening, stres gitu ya. Yang kecil saja kita bisa, apalagi yang besar gitu.
Nah, itulah fungsi daripada kenapa Allah tidak menyebutkan secara komplit dari mani, kemudian darah, kemudian daging sampai menjadi manusia, karena di sini ayat ini adalah ayat yang pertama turun masalahnya. Jadi ingin mengajarkan kepada Rasul itu yang perkara rendah dulu sebelum yang lainnya. Nah, nanti kan dia diajarkan juga yang lainnya ya. Nah, itu penting juga antum mengajari anak-anak juga seperti itu. Ketika anak antum belum bisa ngaji, tak mungkin antum sodorkan Quran. Ya antum sodorkanlah ikra dulu ba ta sa jim ha gitu ya. Sampai kemudian bisa baca baru antum sodorkan Quran. Nah, itu pentingnya di sini tadarruj dengan belajar itu. Itu faedah dari khalaqal insana min 'alaq. Kalau Allah mengatakan iqra wa rabbukal akram, di sini ada dua pendapat. Maksud iqra yang kedua, ini kan iqra yang kedua nih. Iqra yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, baru kemudian iqra. Ada yang mengatakan iqra kedua ini taukid. Taukid itu penguat dari iqra yang pertama. Berarti titik sampai di sini. Wa rabbukal akram ini jumlah baru. Itu maksudnya. Jadi kalimat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra titik gitu ya. Baru kemudian wa rabbukal akram. Jadi wa rabbukal akram ini kalimat baru. Dan iqra ini penguat dari iqra yang pertama. Ini satu pendapat secara bahasa. Taukidul lafdi namanya, penguat secara lafaz. Ya. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra. Baru jumlah yang baru wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Ada juga yang mengatakan tidak. Iqra bukan jumlah baru, tetapi dia ada kaitan juga. Pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini Allah hendak mengenalkan tauhidnya kepada Nabi SAW. Sementara iqra yang kedua, iqra wa rabbukal akram, ingin mengenalkan kepada Rasul tentang nikmat-nikmatnya. Ya. Nikmat-nikmatnya, di mana Allah itu karim. Dan akram itu isim tafdil dari karim. Berarti sekarim-karimnya karim gitu ya. Nah, akram itu memberi tanpa meminta, memberi tanpa imbalan, memberi saja. Itu artinya akram gitu ya. Kalau kita kan memberi ada imbalan, minimalnya walaupun tidak sama ya pujian, atau janganlah sudah diberi antum pula jelek-jelekin saya gitu kan. Mesti adalah imbalannya kalau manusia memberi. Nggak mungkin nggak, walaupun tidak berbentuk harta ya, tetapi mungkin dalam bentuk ucapan. Ya, terima kasih atau doa, atau minimalnya dia jangan jahatlah dengan saya gitu kan, mesti ada imbalannya. Itu disebut karim. Tapi kalau akram itu diartikan isim tafdhil, itu memang betul-betul memberi Allah itu. Tidak perlu, terkadang Allah memberi itu tanpa kita minta. Seperti kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang membawa Bani Israel untuk istisqa, meminta hujan. Belum sampai di lapangan sudah hujan. Nah, belum meminta kok sudah hujan gitu kan. Rupanya Allah mengatakan sudah bawa pulang kembali Bani Israel karena teman-temanmu dari kalangan semut sudah meminta hujan. Nah, sudah ada orang yang memintakan hujan, padahal kita butuh air, orang yang minta, tetapi air itu untuk kita gitu kan. Itu menunjukkan apa? Allah memberi sebelum kita meminta gitu. Itulah disebut akram ya. Dan yang dimaksud di sini iqra wa rabbukal akram, bacalah wahai Muhammad, dan Tuhanmu maha pemurah. Maksudnya pemurah di sini bahwa Allah akan mengajarimu, Allah akan memahamkan kepadamu, Allah akan mencerdaskan kamu. Tenang saja gitu ya, karena Allah itu karim, akram ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Begini ikhwan, kalimat al-insan ataupun Allah mengajarkan manusia dengan qalam, bicara tentang qalam, kita tahu bahwa di antara ciptaan Allah Azza wa Jalla ada 4 ciptaan yang Allah langsung ciptakan dengan tangannya. Selebihnya Allah ciptakan dengan kun fayakun. Jadi Allah menciptakan makhluk dengan tangannya secara langsung 4.
Selain yang 4 ini Allah ciptakan dengan kun fayakun. Ya. Apa 4 itu? Pertama, arsy. Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Kemudian yang kedua, sorga Aden. Kemudian yang ketiga, qalam. Ya. Qalam, arsy, kemudian sorga Aden, kemudian yang keempat Adam alaihi salam. Ini 4 makhluk diciptakan langsung dengan tangan Allah. Saya ulangi, arsy, kemudian sorga Aden, kemudian qalam, kemudian Adam. Selebihnya Allah ciptakan dengan kalimat kun fayakun. Artinya qalam ini Allah langsung ciptakan oleh tangan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia memiliki kemuliaan. Lah di antara orang yang pertama kali mencatat siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Dialah orang yang pertama kali mencatat. Kemudian disusul dengan Idris. Orang yang pertama kali menulis Idris. Ya, pertama Adam, kemudian Idris. Tapi Nabi tidak. Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Apa hikmahnya? Supaya jangan dikira bahwa Al-Quran yang turun kepada Rasul itu saduran daripada kitab-kitab lama yang diringkas oleh Rasul kemudian dibentuk jadi Quran. Tidak, karena Rasul tidak bisa baca dan Rasul tidak bisa nulis. Macam mana mau nyadur? Ya kan? Kemudian juga kalau memang Al-Quran itu masih juga mereka menuduh bahwa itu saduran dari kitab-kitab lama, maka Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ini, Allah mengatakan, la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kalau seandainya manusia dan jin semuanya berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak akan bisa walaupun satu dengan yang lainnya saling bahu-membahu untuk mencoba membuat Al-Quran. Mereka tidak akan bisa. Lah kalau seperti ini bukan mukjizat apa namanya kan itu? Sampai sekarang tidak ada orang yang mampu merangkai Quran. Dulu ada di zaman Nabi SAW. Siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, berusaha untuk menandingi Al-Quran dengan wahyu-wahyu jinnya itu. Tetapi itu pun didustakan dan tidak pernah dibaca sampai hari ini. Didustakan oleh orang Arab sendiri. Oleh Amr bin As yang ketika itu belum masuk Islam, mengatakan di hadapan Musailamah, wallahi innaka lakadzib. Engkau ini seorang pendusta katanya. Itu sama kawannya gitu ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah pilih Rasul untuk mendapatkan mandat Al-Qur'anul Karim. Dan subhanallah, padahal Quran itu dengan bahasa Arab. Artinya terangkai dari huruf alif sampai ya, gitu ya. Dan orang Arab juga ngomongnya terangkai dari alif sampai ya. Tapi mereka tidak sanggup mendatangkan Quran, padahal bahannya sudah ada. Ya kan? Sudah ada bahannya. Bahannya dengan bahasa Arab dan mereka ahli bahasa Arab. Tapi mereka tidak bisa juga merangkai seperti Quran, coba. Menunjukkan ini mukjizat besar. Dan Arab itu menjadi mulia karena lisannya. Ingat, Arab itu menjadi mulia karena lisannya digunakan menjadi bahasa Al-Quran, menjadi bahasa hadis Nabi. Dan Ismail bukan orang Arab. Ismail itu orang Ibrani karena dia orang Palestina. Dibawa oleh Ibrahim kemana? Ke Mekah. Belajar Arab kepada suku Jurhum dari kecil. Dia tidak pernah mengenal bahasa selain bahasa Arab. Padahal dia orang Ibrani. Karena ketika kecil dia tidak pernah mengenal bahasa Ibrani, langsung to the point ke bahasa Arab, diajari oleh suku Jurhum, jadilah dia orang yang paling fasih berbahasa Arab. Ya, makanya ada istilah orang luar kalau dia fasih berbahasa Arab, maka dia Arabi. Tapi orang Arab yang tidak fasih berbahasa Arab, dia bukan orang Arab. Ya. Betapa banyak nih orang-orang luar yang hidup di Arab seperti Ismail. Dia bukan orang Arab, tapi hidup di Arab, kemudian belajar bahasa Arab, fasih berbahasa Arab, akhirnya jadi Nabi Musta'arab, Nabi yang fasih berbahasa Arab. Kenapa? Karena lingkungan.
Sekarang banyak orang Arab yang tidak tinggal di Arab, tinggal di Indonesia. Nggak pernah berbahasa Arab. Ya, tinggal di Jawa bahasa Sunda, bahasa Jawa, tinggal di Sunda bahasa Sunda, tinggal di Padang bahasa Padang, kan gitu ya. Tidak mengenal Arab. Kita katakan Arab, tidak. Ajam. Ya. Jadi kalau orang ajam paham bahasa Arab, kita katakan Arabi. Tapi orang Arab tidak bisa bahasa Arab, itu ajam, orang asing. Karena apa? Keutamaan itu ada di lisan. Lisan Arabi mubin, itu bahasa Quran. Makanya kenapa Rasul mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, bapaknya yang menjadikan Majusi, atau bapaknya yang menjadikan dia Muslim. Ya. Ketika orang Indonesia masih bayi ditaruh di negeri Cina, bisa bahasa Indonesia? Nggak akan bisa. Kalau nggak diajari bahasa Indonesia kan, pasti bahasa mereka lah gitu. Sama juga orang Cina hidup di negeri Indonesia, nggak pernah diajarkan Cina. Apa yang terjadi? Ya bahasa Indonesia lah, orang Indonesia kan begitu. Sama dengan Ismail juga tadi kan, dia bukan orang Arab loh, orang Ibrani. Tapi karena hari-hari lingkungan Arab, jadi Arab dia. Musta'arab kan itu. Nah, ketika orang itu kan sesuai dengan lingkungannya. Kalau di lingkungan yang baik, jadi baik dia. Ketika dia di lingkungan Arab sana, belajar bahasa Arab, belajar Quran, Sunnah gitu ya. Jadi orang soleh gitu. Kalau di lingkungan kita walaupun orang Arab gitu ya, tapi tidak fasih berbahasa Arab, kemudian lingkungannya bersama orang liberal, bersama orang Nasrani, ya kacau lah otaknya. Gitu ya. Masyurul muslimin, kadang-kadang kita berbangga pula dengan itu. Allah, Rasul yang mengatakan dalam Al-Quran, dalam hadisnya itu Rasul mengatakan la fadla bainal arabi wal ajam. Tidak ada keutamaan bangsa Arab dan non-Arab. Nabi yang mengatakan seperti itu. Tidak ada keutamaan. Makanya Rasul mengatakan yang membedakan Arab dan bukan Arab itu adalah takwa. Suhaib Ar-Rumi. Orang mana? Orang Romawi. Bilal Ibn Rabah. Orang mana? Orang Habasyah, Ethiopia. Ya, Salman Al-Farisi. Orang mana? Persia. Ini orang asing semua. Jadi mulia karena berada di lingkungan Nabi. Abu Jahal loh, jelas-jelas orang situ. Bukan orang Persia, bukan orang mana, orang situ, tetangga Nabi. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, orang Arab juga kan, lihat kacau. Nah, dari sini ikhwatul fillah menyatakan tidak semua orang itu kemudian paham dengan Quran, paham dengan hadis Nabi SAW. Kadang-kadang ngaco. Kalau mereka tidak fasih berbahasa Arab, artinya mereka tidak mau mempelajari bahasa Quran, bahasa hadis Nabi SAW, maka mereka bisa kacau. Makanya kebanggaan itu hanya ada pada takwa. Makanya Rasul mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kalau amalnya lambat, tak mungkin dikejar dengan nasabnya. Nasab itu tidak akan pengaruh pada hari kiamat. Makanya Allah mengatakan fala ansaba bainahum yauma idzin. Tidak ada nasab pada hari itu. Pada hari kiamat tidak ada nasab. Artinya tidak mungkin saya nasab ini nasab Nabi, ini nasab Abu Bakar, nasab Umar. Enggak peduli, enggak akan ditolong itu. Nasab itu akan terputus pada hari kiamat. Fala ansaba bainakum. Tidak ada nasab lagi di antara kalian pada hari kiamat. Lalu apa yang bisa menyambungkan kita? Iman, takwa, itu yang menyambungkan kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kok jadi cerita apa pula ini? Baik, kembali. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa yang tidak diketahui sebelumnya. Coba bayangkan nikmat Allah, ilmu kepada kita luar biasa, ikhwan. Telinga gunanya untuk apa? Bisa membedakan antara suara. Itu ilmu. Dengan telinga kan kita bisa membedakan mana suara laki-laki, mana suara perempuan, mana suara istri, mana suara tetangga, mana suara anak, mana suara anak tetangga. Dengan telinga. Mana suara burung, mana suara gajah. Ilmu semua tuh. Dengan melihat kita bisa membedakan mana warna, mana tinggi, mana rendah, mana jauh, mana dekat. Dengan melihat tuh. Dengan lisan kita bisa merasakan ini pahit, ini manis, ini kecut. Nah, juga. Dengan hidung kita bisa mencium. Nah, itu ilmu semua loh, ikhwan.
Dengan tangan kita bisa memegang, ini keras, ini benya, ini apa gitu ya. Ini ilmu semua loh. Nah, Allah ajarkan sesuatu yang tidak diketahui manusia sebelumnya, tapi dengan diberikan pendengaran kita bisa membedakan suara. Dengan bisa melihat bisa membedakan warna. Dengan lisan kita bisa macam-macam gitu ya. Lah makanya dari sini ketika Allah mengatakan allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajari manusia sesuatu yang dia tidak ketahui sebelumnya, maka sebagai bentuk balasan kita kepada Allah yang telah memberikan ilmu kepada kita adalah syukurun ni'mah, bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surah Iqra dari awal ayat sampai 5 ayat ini biasanya para ulama mengambil istidlal tentang pentingnya ilmu, ya, tentang pentingnya ilmu. Biasanya kalau ulama membahas tentang fadlul ilmi, keutamaan ilmu, mereka akan berdalil dengan suratul Alaq ini, pentingnya belajar gitu ya. Wallahu a'lam ikhwan, ini karena pembahasannya panjang, kita ambil 5 ayat pertama saja dalam suratul Alaq. Taib, sebelum saya tutup, mungkin diantara antum yang mau bertanya atau mahat, atau yang ada di YouTube gitu ya, yang menyaksikan di malam hari ini, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Taib. Kenapa waktu kecil orang Yahudi ingin bunuh Rasulullah? Kenapa orang Nasrani nggak ingin bunuh? Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu memang dari dulu membenci para nabi. Beda dengan orang Nasrani. Isa bin Maryam, tidak banyak orang Yahudi mengikut. Dan Isa lebih banyak diterima dakwahnya dari kalangan Bani Asfar. Ishak itu kan punya 2 keturunan. Satu Yakub yang kemudian turunannya menjadi Bani Israel. Yang kedua Al-Is yang keturunannya menjadi Bani Asfar atau sekarang disebut dengan Eropa. Romawi. Bahasa kitanya Eropa lah, bahasa Arabnya Romawi gitu ya. Atau bahasa ininya Bani Asfar dari keturunan Al-Is. Lah ketika Isa bin Maryam yang merupakan nabi akhir dari nabi-nabi Bani Israel itu oleh orang Yahudi justru dicela, tidak diterima, bahkan akan dibunuh. Kalau bukan karena Allah angkat ke langit, Isa sudah dibunuh tuh, tapi Allah selamatkan. Dan orang-orang Yahudi menganggap Isa itu anak zina, bukan seorang nabi. Ya, ibunya pezina, anaknya anak zina. Itu orang Yahudi mengatakan seperti itu. Sehingga kemudian Isa ini lebih banyak dakwahnya diterima oleh Bani Asfar. Makanya sekarang kita lihat orang-orang Nasrani lebih banyak berkembang di daratan Eropa kan itu. Karena memang sejak dulu orang-orang Bani Asfar itu yang banyak menerima dakwahnya Isa bin Maryam. Sementara orang Yahudi itu memang dari dulu suka membunuh para nabi. Kemudian kenapa di zaman Nabi SAW orang Yahudi kok memusuhi sekali dan orang Nasrani berbondong-bondong masuk Islam? Di zaman Rasul orang-orang Nasrani ribuan masuk Islam, termasuk Nasrani Bani Najjar, Yaman, itu banyak masuk Islam. Setelah berdebat dengan Rasul, bahkan Raja Ethiopia namanya Ashama ibn Afjur yang disebut dengan Najasyi masuk Islam. Itu Nasrani kan itu. Tapi Yahudi bisa dihitung dengan jari yang masuk Islam di zaman rendah sampai 10 orang. Makanya kata Rasul, kalau seandainya pembesar Yahudi 10 orang saja masuk Islam, semua masuk Islam, kata Rasul. Cuma satu yang masuk Islam, Abdullah bin Salam saja. Nah, kenapa? Karena hasadnya orang Yahudi. Mereka nunggu-nunggu Nabi itu dari Bani Israel, keluar pula dari Bani Ismail. Dari situ mereka hasad, dendam, dan ingin membunuh Nabi. Nah, dari situlah makanya kenapa orang Yahudi itu jahat mereka itu sejak zaman dulu. Jangankan bicara sekarang. Dari mulai kakek buyut mereka, cikal bakal Yahudi itu siapa? Anak-anaknya Yakub, itu saja sudah mencelakakan Nabi Yusuf. Buyut-buyutnya itu kan. Yang kedua, mengatakan sesat bapaknya. Innaka lafi dhalalim mubin, kau ini sesat wahai ayahku katanya. Itu buyutnya yang cikal bakal Yahudi dari situ. Memang seperti itu Yahudi itu. Sejarah mereka itu tidak ada yang baik. Semua hitam orang Yahudi. Kalau Nasrani masih mending.
Makanya di zaman Rasul banyak orang Nasrani masuk Islam, termasuk rajanya. Bahkan orang-orang Afrika itu berbangga dengan Islam. Kenapa? Karena raja mereka masuk Islam. Di zaman Rasul SAW namanya As-Sama ibn Afjur atau dikenal dengan Raja Najasyi. Nah, memang seperti itu. Ya watak mereka gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, ada pertanyaan dari bawah. Assalamualaikum Ustaz, di luar tema. Ana punya teman dia sudah murtad. Auzubillah. Murtad 2 kali. Kok murtad 2 kali? Maksudnya masuk Islam murtad lagi gitu ya. Bolehkah ana memutuskan hubungan silaturahim dengan teman ana? Sudah ana nasihati tapi dia seperti itu. Jazakallahu khairan. Jangan putuskan dakwah ini. Putuskan makin jauh lah. Dekati terus saja didakwai, dikembalikan lagi ke Islam. Ya nggak usah mutus. Tapi mungkin kalau jaga jarak, kalau anti takut terkena syubhat dia, kalau ketemu kemudian dia sudah mulai cerita agama baru dia nyerempet-nyerempet ke syubhat-syubhat, ya bukan diputus silaturahim, mungkin direnggangkan hubungannya. Ya tapi kalau memang dia orang jahil, dia murtad tuh karena dunia, kan kebanyakan di Batam ini kan urusan dunia. Lakinya bule ikut agama lakinya kan itu ya. Lakinya orang seberang gitu, ikut agama lakinya. Karena jahilnya, karena masalah urusan dunia. Kalau itu bisa diingatkan. Ya diingatkan, karena saya pernah ketemu orang awam, dia murtad. Dia mau masuk Islam itu kayaknya mungkin pengen masuk Islam, tapi karena tidak ada ilmunya merasa sudah ditolak, tidak akan diterima. Nggak mau lagi dia. Dia seolah-olah kotor sekali gitu. Ya saya nasihati tidak, Islam justru kalau masuk Islam kembali, justru dosa-dosamu akan dihilangkan semuanya. Kembali ke bayi kan gitu. Karena Islam itu ya jubu maqablah. Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam kan gitu ya. Ya artinya bisa mulai dari awal lagi sebenarnya. Ya, tetapi ada orang-orang yang kemudian terkena syubhat seperti itu. Maka saya sarankan ya dekati saja, tetap dakwai terus, jangan bosan-bosan gitu sampai di mana? Ya sampai dia yang bosan sama jangan pula bosan sama dia. Jadi jangan dijauhi, tarik kembali ke Islam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kawannya tadi. Wallahu a'lam. Taib di sini ada pertanyaan dari Bau Ekwe. Apa ini? Tulisannya Boy Ekwe ini. Sebelumnya manusia diberikan, ditiupkan roh, apa ada perjanjian dengan Allah untuk selalu taat dan beribadah kepada Zahir? Iya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah mengusap punggung Adam. Maka keluar ruhnya itu entah berapa miliar ruh itu. Ya, pokoknya ruh itu calon-calon turunan Adam sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Dari sini menunjukkan bahwa kalau Adam diciptakan jasadnya dulu baru ruhnya. Kalau kita diciptakan ruhnya dulu baru jasad gitu maksudnya. Karena dari punggung Adam ini keluar semua ruh banyak-banyak tuh. Nah, di alam ruh itulah Allah membuat semacam perjanjian. Dan itu dituangkan dalam Quran. Alastu birabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Ditanamkan rububiyah. Maka semua ruh di alam ruh mengatakan qalu bala syahidna, ya engkau Rabb kami. Sejak itulah maka siapapun ruh yang masuk ke dalam bayi, kemudian bayi itu terlahir, maka terlahir fitrah. Artinya mengenal rububiyah Allah. Mengenal rububiyah Allah. Makanya dimanapun manusia hidup, walaupun tidak ada Quran, tidak ada sunnah, tidak ada ustadz, tidak ada dai yang mendakwahkan, mereka akan mencari-cari siapa Tuhannya. Pasti. Walaupun hidup di hutan belantara, pasti mereka akan mencari Tuhan. Kenapa? Karena terlahir sudah dibekali rububiyah masalahnya. Jadi pasti dalam fitrahnya itu dia tidak mungkin mengatakan tidak ada pencipta. Pasti akan mengatakan ada pencipta. Walaupun kemudian salah gitu ya. Ada yang mengambil akar jadi Tuhannya, ada yang ngambil pohon jadi Tuhannya, ada yang ngambil danau jadi Tuhannya gitu ya. Ada yang ngambil ular sendok jadi Tuhannya. Ini hutan gitu ya. Walaupun salah, tetapi maksud saya itu pasti mereka akan mencari sembahan. Kenapa? Karena ditanamkan rububiyah. Makanya sebagai pelengkapnya Allah utus Nabi mengenalkan nih loh Tuhanmu, begini cara nyembahnya, gitu ya.
Ketika orang tidak kenal Nabi dan tidak kenal, ketika orang tidak kenal ajaran Nabi, ya, otomatis tidak mungkin kenal Tuhannya. Kalau sudah tidak kenal Tuhannya, bagaimana cara menyembahnya? Tetapi titiknya di sini, orang tidak mungkin tidak cari Tuhan. Titiknya di situ. Ya. Jadi, adapun pertanyaan di sini, gitu ya, apakah ada perjanjian selalu taat beribadah? Ya jelas dalam surah Adz-Dzariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya li ajli di sini. Li ajli itu maksudnya sebab Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah, walaupun kenyataannya yang beribadah ada yang tidak beribadah. Tapi tujuan utamanya ibadah. Kenyataannya ada ibadah yang tidak, gitu ya. Tapi itulah tujuan penting Allah menciptakan kita. Soal di lapangan ya kita bisa lihat, ada yang kufur, ada yang taat, ya, ada yang syirik, ada yang maksiat, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian juga ada pertanyaan juga. Apa ini? Terhapus. Ustadz mau tanya gimana supaya khusus sholat. Iya, ini di luar tema ya. Iya, kita jawab sedikit. Masalah khusus sholat ini kan kembali kepada diri kita. Ulama mengatakan, orang yang sebelum sholat dia mengagungkan Allah, maka dia akan mendapatkan khusyuknya sholat dalam ibadah. Sebelum sholat dia mengagungkan Allah, artinya sebelum sholat dia tidak maksiat. Sebelum sholat dia tidak terjerumus kepada kemungkaran, tidak ghibah. Pokoknya sebelum sholat dia betul-betul baik, maka ketika sholat dia akan semakin baik. Ya. Ataupun yang menjadikan sholat itu khusyuk adalah sedekah. Ya, makanya ketika para ulama mentafsirkan ayat gimana tuh? Lupa saya. Intinya bahwa cobalah bersedekah sebelum sholat. Ulama mengatakan sedekah sebelum sholat itu menjadikan khusyuknya sholat. Adapun secara praktek, ya ulama mengatakan hendaklah dia paham apa yang dibaca. Yang kedua, perhatikan gerakan yang digerakkan dalam sholat. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mencari pengetahuan tentang hukum fikih seputar sholat. Sebab kalau orang tidak paham tentang hukum fikih seputar sholat, salah-salah aja sholatnya. Ada juga yang mengatakan perbaiki wudhu sebelum sholat. Karena yang menjadikan sholat itu khusyuk diawali dengan wudhunya. Lah kalau wudhunya amburadul, buat apa khusyuknya sholat? Yang menjadikan sholat itu sah dan tidaknya wudhu. Makanya Rasul mengatakan asbigil wudhu alal makarih, gitu ya. Sempurnakan wudhu walaupun kau benci untuk memegang air. Mungkin lagi baru bangun tidur, dingin luar biasa, demam gitu ya. Sempurnakan saja, kata Rasul, supaya mendapatkan kesempurnaan sholat. Dan banyak lagi, dan itu hanya bisa dicapai dengan tajribah, dengan membiasakan. Nah, nanti akan terbiasa. Terutama pelajarilah minimalnya lah bacaan sholat tuh paham maknanya. Apa yang dibaca Fatihah itu tahu artinya. Apun gerakan-gerakannya itu paham. Oh, kalau ruku itu Nabi kalau ruku seperti ini, diperhatikan betul gitu rukunya kan. Ini kayaknya nggak pas nih. Nabi kan mengatakan kalau ruku itu kalau ditaruh mangkok di atas dia nggak akan goyang gitu kan. Berarti lurus dirusun. Nah, jadi dia yang pikir tuh gerakan-gerakan aja dia. Ini kalau sujud Nabi ini nggak boleh nih. Jadi terpikir terus gerakan kan. Jadi ketika dia memikirkan gerakan, dia akan lupa yang lainnya. Tapi memang dasar setan itu terkadang dia masuk ke pikiran orang, kemudian menghayalkan kepada kita untuk mengingat barang-barang yang dicari yang tidak ketemu sebelum sholat. Nah itu selalu kan itu. Antum naruh dompet lupa di mana kan? Ketika sholat, oh rupanya di jok motor. Baru ketahuan. Memang begitu. Atau dia masuk ke perut. Nanti buatlah suara-suara kerbuk gitu ya di mulutnya. Padahal itu suara saja. Makanya Rasul mengatakan la yansarif, itu waswas tuh. La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau hanya baru suara perut, jangan keluar sholat. Artinya engkau masih suci, kecuali sudah jelas ledakannya ataupun baunya. Kalau belum meledak ya belumlah, atau belum ada baunya, berarti jangan, itu was-was namanya.
Ya memang setan seperti itu, berusaha mengganggu kita. Tapi minimalnya berusaha. Karena itu kan khusyuk ini relatif, tergantung kondisi. Seperti hati manusia itu kan ada iqbal, ada idbar. Ada waktunya semangat, ada waktunya futur. Itu hati orang seperti itu. Ada waktunya khusyuk, masya Allah. Ada waktunya pusing kemana? Ya, mungkin dikejar debt collector, atau mungkin ada masalah keluarga, dimarahi istrinya gitu kan, atau dimarahi suaminya, stres gitu kan. Ya seperti itu manusia, naik turun. Ya, jadi usahakan kata Nabi ketika kita futur, berusaha bangkitkan. Ya kalau ketika kita rajin, tidak usah diceritakan lah. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang pentingnya ilmu. Apa pentingnya ilmu? Ya, alhamdulillah. Dulu ikhwan, zaman dulu ya, kita tahu bahwa gereja itu zaman dulu itu melarang untuk belajar. Orang itu dibodohkan oleh gereja. Dulu kan dipimpin dari gereja dulu ya, zaman dulu itu kan. Sehingga orang-orang gereja yang membaca kitab Taurat yang sudah ditahrif, yang sudah ditahrif itu diganti-ganti oleh pemahaman. Jadi ada Taurat yang diganti mereka dengan tangan-tangan kotor mereka, bahwa di antara pohon yang dimakan oleh Adam buahnya itu adalah namanya Syajaratul Ma'rifah. Ya, jadi pohon yang didekati Adam, yang akhirnya Adam diusir dari sorga itu disebut Syajaratul Ma'rifah. Ma'rifah itu artinya pengetahuan. Ya. Gara-gara Adam pengen tahu, itulah Adam diusir. Gitu maksudnya. Nah, coba kalau Adam nggak pengen tahu, nggak akan diusir. Jadi dari Taurat yang sudah ditahrif inilah, makanya dari gereja zaman dulu gitu kan, mereka melarang belajar. Terlampau mengetahui banyak itu tidak boleh. Makanya kemudian terjadi gerakan dari orang-orang sekuler, ya kan, tidak terima. Akhirnya terjadi gerakan orang sekuler, kemudian akhirnya di demo gitu ya, perang, menang ya orang sekuler itu kan. Ya sebab masalahnya masalah pengetahuan. Ya kan, masalah pengetahuan gitu ya. Nah, maka dalam Islam pun sama. Ketika orang-orang jahiliyah itu mereka di atas kegelapan, sedikit sekali orang yang bisa baca tulis. Ya, kemudian tersebarnya kezaliman di mana-mana, yang kuat menindas yang lemah dan begitu seterusnya. Tiba-tiba hadir seorang nabi yang kemudian disuruh untuk iqra, membaca. Ya, dengan iqra ini akhirnya mengangkat derajat orang-orang jahiliyah, masukkan ke dalam Islam supaya cerdas. Islam itu jangan bodoh, Islam itu cerdas gitu maksudnya. Jadi kita pun harus cerdas gitu dengan cara membaca, menulis. Makanya kenapa qalam itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena qalam, tulisan, kita tidak pernah mengenal kitab-kitab ulama. Mungkin kita tidak pernah bisa baca Quran, karena Quran kan sekarang dalam bentuk tulisan, hadis-hadis Nabi dalam bentuk tulisan. Ya, karya-karya para ulama yang besar-besar dalam bentuk tulisan. Semua dalam bentuk tulisan. Ya, dulunya bahasa Arab. Ilmu-ilmu macam-macam itu kan dulunya bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa Perancis gitu ya, bahasa-bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain, menunjukkan bahwa Arab itu punya peradaban sebenarnya. Makanya kalau orang bilang Arab itu tidak punya peradaban, tidak punya budaya, jahilnya murakkab. Jahil yang terstruktur kalau bahasa saya itu kan, nggak paham dia sejarah gitu ya. Kitab-kitab yang lain itu dari Arab semua itu diterjemahkan. Dari mulai ilmu matematikanya, mulai dari ilmu kedokterannya semua kan itu. Makanya dari sini khotbah film diakan Allah Azza wa sebenarnya Allah sudah berikan arahan-arahan dalam Islam supaya kita belajar dengan kalimat Iqra. Wallahu alam, saya kira cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.